Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Pecinta Anime. Untuk membantu channel ini agar berkembang, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Di awal cerita kita diperlihatkan MC kita, yaitu Shin, yang sedang menuju ke aula pertemuan. Sambil bergegas ke dalam aula pertemuan, MC kita bergumam, "Gawat, aku harus cepat ke sana." Shin beralih ke dalam aula pertemuan. Kedua master itu melihat seseorang. Dan ternyata seseorang itu adalah Reis yang sedang masuk menuju ke dalam aula pertemuan. Dan salah satu tetua di sana bergumam, "Bagus, sangat bagus." Sambil melihat Reis yang sedang memberi hormat kepada Master Billy. "Reis Galloway memberi hormat kepada Master," ucapnya sambil menggumpalkan tangan memberi hormat. "Reis, cepat, beri hormat kepada para master ini," sambil menunjukkan tangan memperkenalkan para master di sana. Reis Galloway memberi hormat kepada para master. Kemudian Reis bertanya kepada Master Billy, "Master, mengapa Anda memanggil saya ke sini?" Lalu Master Billy menjawab sambil tersenyum, "Reis, kau benar-benar beruntung. Beliau adalah Pak Dekker dari Puncak Pedang," ucapnya sambil menunjuk lelaki tua yang ada di sana. "Sedangkan beliau adalah pemimpin sekte api, Tuan Marcel, dan pemimpin lembah pesona, Nona Isabella. Mereka menyukai tipe dan bakat kultivasimu dan ingin melatihmu. Cepat berterima kasihlah pada mereka." "Apa? Mereka akan membawaku pergi?" ucap Reis sambil kaget. Dan salah satu ketua itu menjawab, "Nak, membawamu pergi itu adalah kesempatan yang bagus. Tidak ada seorang pun di sekte awan hijau yang mau mendapatkan kehormatan ini." "Itu benar, masa depanmu akan cerah kalau mengikuti kami. Orang biasa tidak akan punya kesempatan langka ini," ucap tetua perempuan yang ada di sana. Kalau begitu, apa Senior Finn boleh ikut?" ucapnya Reis sambil gugup. Mendengar pertanyaan Reis, seorang tetua di sana menjadi marah. "Tidak sopan. Aku menunggu untuk membawamu pergi karena aku tertarik pada bakatmu dan memberimu kesempatan besar. Kamu masih bertanya apa Finn boleh ikut atau tidak? Apa dia cukup layak untuk mendapatkan perhatian kami? Sudah diberi hati malah minta jantung," ucapnya kesal. "Kalau begitu, tolong kembalilah ke sekte kalian. Saya tidak akan meninggalkan Kak Finn," ucap Reis dengan tegas. "Dan tolong tarik kembali kata-kata Anda. Kak Finn adalah orang paling berbakat yang pernah aku temui. Saya tidak mengizinkan Anda menghinanya." Mendengar perkataan Reis, tetua itu langsung marah dan langsung mengeluarkan auranya. "Hah? Apa ini?" ucap Reis kaget. "Nah, sepertinya Billy tidak mengajarimu sopan santun. Jangan pikir kau bisa menentang kami karena kau berbakat. Kalau kau membuatku marah, aku akan membunuhmu," ucapnya sambil mengintimidasi. Melihat itu, tetua Billy langsung berbicara, "Reis, ini untuk kebaikanmu. Aku akan menjaga Finn. Jangan teruskan menolak mereka." Dan di sana tampaknya Reis meneteskan darah. "Guru, saya tidak akan pernah meninggalkan Kak Finn. Kalau begitu, aku harus membunuhmu." Bill berucap, dia mempersiapkan tenaga di telapak tangannya. Melihat itu, kedua tetua itu mencoba menghentikannya. "Pak Dekker, tolong hentikan amarahmu." Dia adalah, sebelum selesai mengucapkan perkataannya, Pak Dekker langsung menyerang ke arah Reis. Dan tampaknya Reis terkena serangan itu dan menjadi linglung. Pak Billy yang melihat itu langsung berbicara, "Ini adalah mantra pengikat jiwa." Mendengar perkataan Pak Billy, kedua tetua itu langsung kaget. "Hah? Mantra pengikat jiwa?" Melihat wajah kaget kedua tetua itu, Pak Dekker tersenyum sambil berucap, "Itu benar. Pak Dekker, Reis adalah murid utamaku. Aku rasa sesuatu akan terjadi kalau Anda menerapkan mantra pengikat jiwa padanya," ucap Pak Billy dengan cemas. "Mantra pengikat jiwa bisa sangat membahayakan tubuh, bahkan bisa menghancurkan pikiran seseorang secara permanen." Anda Belum sempat Pak Billy berbicara, Pak Dekker langsung memotong. "Aku tahu apa yang aku lakukan. Pikirkan urusanmu sendiri. Urusanku sudah selesai di Sekte Awan Hijau. Ayo pergi," ucap Pak Dekker dengan angkuh. Ketika semuanya bersiap untuk pergi, tiba-tiba datang seseorang hingga mengejutkan Pak Dekker. Ternyata yang datang adalah MC kita yang tepat berada di depan Pak Dekker. "Siapa yang berani pergi?" ucap MC kita dengan marah. Mendengar ucapan MC kita, Reis yang tadinya terkena mantra pengikat jiwa seketika terlepas, dan seketika itu Reis langsung berlari ke arah MC kita. "Kak Finn!" Lah berada dalam pelukan Finn, Reis berbicara, "Kak Finn, akhirnya kakak datang." Melihat itu, pria tua itu bergumam, "Dia mematahkan mantraku hanya dengan satu teriakan." "Siapa dia?"
Dan kedua tetua itu saling bergumam. Setelah mantra pengikat jiwa digunakan, itu gak bisa dilepas kecuali oleh pemilik mantranya. Target akan kehilangan akal ketika mantra dipatahkan dengan paksa. Tapi sekarang nampaknya di sini Mr. Billy juga kaget. Finn, bukankah dia sudah tak berdaya? Bagaimana bisa? Kak Finn, aku tahu kakak pasti akan bangun, ucap Chris sambil menangis di pelukan Finn. Sepertinya ada rahasia besar di dalam tubuh gadis ini, gumam Finn. Dan tiba-tiba Mr. Billy marah. Finn, jangan kurang ajar. Mereka berdua adalah master di dalam alam pemurnian roh dan juga senior sebuah fraksi, ucapnya sambil marah. Mendengar perkataan itu, Finn langsung menjawab. Senior? Orang yang berani menggunakan mantra pengikat jiwa terhadap seorang gadis pantaskah disebut senior? Bocah, aku menoleransimu rasa tidak hormatmu karena kau murid sekte awan hijau. Kalau kau orang biasa, kau pastikan sudah mati sejak awal, ucapnya sambil menatap tajam kepada Finn. Mendengar perkataan itu, Finn langsung tertawa. Haha, tua bangka, kau melihatku mematahkan mantra pengikat jiwamu? Makanya kau membiarkanku hidup untuk mengetahui caranya, kan? Kau kira rencana busukmu ini bisa menipuku? Mendengar itu, orang tua itu langsung marah. Kau cari mati, bocah. Rasakan ini, pedang terbang Ki. Dan seketika aura berbentuk pedang itu muncul, mengarah kepada MC kita. Melihat itu, Master Billy mencoba menghentikannya. Pak Dekker, berhenti. Finn hanya berada di dalam pemurnian tubuh. Jurus Anda ini akan membunuhnya, ucapnya sambil khawatir. Jangan khawatir, aku membuatnya tetap hidup, ucapnya penuh percaya diri. Sambil berucap, orang tua sombong itu tetap mengarahkan aura berbentuk pedang itu kepada Finn. Seketika itu, Master Billy tambah kaget. Hentikan! Melihat Pak Billy yang mencoba menghentikannya, kedua master tua itu mencoba menghentikan Pak Billy. Billy, pikirkan baik-baik, dia adalah Pak Dekker, ucapnya sambil menghadang Pak Billy. Di sini nampaknya Master Billy tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengucap nama Finn. Namun kekhawatiran Pak Billy tidak terjadi di sini. Yang ternyata MC kita di sini tersenyum ke arah serangan Pak Dekker yang menunjuk dirinya dengan santai. Dan seketika suara denturan pun terdengar hingga keluar aula pertemuan. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Apa kita sedang diserang? Ucap pramurid yang berada di luar aula pertemuan. Dan di sini kita diperlihatkan ada bayangan hitam di tengah-tengah asap tempat terjadinya antara kedua kekuatan itu. Tiba-tiba suara Finn terdengar di tengah kepungan asap. Lemah, sangat lemah. Dan ternyata di sini MC kita baik-baik saja. Tidak ada goresan luka kecil pun maupun bajunya yang kusut. Tunjukkan semua kekuatanmu, tantang Finn kepada orang tua itu. Seni pemurnian tubuh kuno ini lebih kuat dari kehidupan yang sebelumnya. Jurusnya bahkan gak bisa menghancurkan pertahananku. Apa semua orang di benua ini selemah ini? Gumam Finn di dalam batinnya. Kurang ajar, kau anak nakal yang sombong, ucap Ketua Dekker. Di sini, Ketua Dekker langsung menyerang dengan semua kekuatannya. Namun, MC kita masih santai-santai saja. Bagaimana bisa? Bocah alam badan menahan serangan pedangku. Pasti dia punya rahasia di dalam tubuhnya, ucapnya dalam batin. Dan di sini kita diperlihatkan MC kita hanya meninju serangan kuat dari tua bangka itu hingga hancur. Lihat itu, tetua yang berada di dekat Pak Billy mengucap, Tuan Billy, ternyata sekte awan hijau punya murid yang berbakat. Seorang murid alam badan bisa menahan dua serangan Pak Dekker. Mendengar itu, Master Billy bergumam. Proses kultivasi Finn menjadi lebih kuat. Ia menahan serangan Pak Dekker 2 kali dengan kekuatan fisiknya. Sepertinya ini disebabkan oleh kecelakaan waktu itu. Kalau bisa membuatnya dan Reis tetap berada di sekte awan hijau, aku bisa mencapai hal-hal besar, kan? Dan di sini kita diperlihatkan Pak Dekker yang mulai kesal. Bocah mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghadapi Finn. Tapi MC kita di sini masih santai-santai saja. Ini baru kuat. Melihat itu, Master Billy segera mengeluarkan spiritualnya yang berbentuk ular putih. Ular putih kecil itu langsung melesat dan menjadi besar sehingga memakan semua jurus Pak Dekker yang mengarah ke Finn. Apa ini kekuatan supranaturalnya? Ucap MC kita sambil meledek Pak Dekker. Melihat itu, Pak Dekker langsung menoleh ke Mr. Billy. Billy, kau ingin membuatku menjadi musuhmu? Aku tidak berani. Hanya saja jurus Pak Dekker mungkin akan membunuh Finn. Tolong jangan salahkan aku karena telah menahannya,
ucapnya Master Billy dengan gugup. Cepat Finn, minta maaf kepada Pak Dekker sekarang. Res beruntung dipilih, tapi aku mungkin tidak bisa melindungimu lain kali, desak Master Billy kepada Finn. Hah? Ingin aku minta maaf? Itu tidak mungkin. Dan tiba-tiba Finn kaget. Hah? Ternyata Res datang memeluk Finn dari belakang. Kak Finn, ucap Res dengan lembut. Jangan khawatir, mereka gak akan bisa membawamu pergi, ucap Finn percaya diri. Seketika itu, Finn langsung menggenggam tangan Res. Ayo kabur. Wush. Melihat itu, si tua bangka Dekker itu langsung marah. Berhenti. Puncak pedangku selalu bisa mengambil apa yang kami inginkan, teriak Pak Dekker. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Anehnya serangga sepertimu menginginkan anggota keluarga golonganku. Jangan bersembunyi, cepat keluar, teriak Pak Dekker. Apa itu? Petir kuning turun dari langit yang menghujan tepat ke arah Pak Dekker. Ah, tidak. Seketika pun Pak Dekker hangus jadi abu. Kembang api yang kotor, gumam MC kita dengan tengil. Pak Dekker langsung menjadi abu. Siapa yang melakukan ini? Tanya ketiga ketua itu dengan heran. Dan seketika muncullah dua sosok misterius turun dari langit. Gak ada yang istimewa tentang alam bela diri. Energi spiritualnya sangat sedikit. Jawara terkuat di sekte awan hijau hanya berada di alam pemberdayaan roh, ucap sosok misterius dengan santai. Master juga terlalu berhati-hati sampai mengirim kita ke sini. Sambil berbicara, sosok misterius itu menjentikan jari. Kemudian semua orang pun langsung tertidur. Mendengar perkataan rekannya, sosok wanita misterius itu berbicara. Jangan remehkan alam bela diri. Ini hanya kota Tonoma, kota terlemah di alam ini. Kalau kau meremehkannya seperti itu, apa kau gak takut kemarahan Raja Williams? Memangnya kenapa dengan Raja Williams? Dia hanya berada di alam raja, sedangkan Master sudah setengah langkah menuju alam agung. Dia hanyalah serangga. Keangkuhanmu akan membuatmu terbunuh suatu hari nanti. Apa ada orang yang bisa membunuhku di alam bela diri ini? Jangan lupa kalau basis kultivasi kita ditekan ke alam pemurnian roh agar bisa datang ke alam bela diri. Meskipun kita punya senjata rahasia Master, ada banyak orang yang bisa membunuh kita, ucap wanita misterius itu mengingatkannya. Dan di sini rupanya sang MC kita sedang melihat sosok misterius itu. Aura mereka begitu kuat, gumam sang MC kita. Di sini kita dipindahkan di daerah tempat terlarang sekte awan hijau. Rupanya ada seorang master yang lagi berkultivasi di sana. Rupanya master itu menyadari kedua sosok misterius itu yang datang ke wilayahnya. Siapa yang berani menimbulkan masalah di sekte awan hijauku? Dan tiba-tiba sebuah kekuatan keras datang dari atas, menghujam dirinya hingga terluka parah. Bodoh, kami datang ke sekte awan hijau kali ini untuk membawa pergi anggota keluarga Galloway yang hilang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte awan hijau. Kami akan pergi setelah menemukan orang itu, ucap suara sosok misterius. Dan yang luar biasa, aku berada di puncak alam pemurnian roh, tapi gak sanggup melawannya. Aku tahu Res bukan orang biasa. Kuharap dia gak akan melibatkan sekte awan hijau kali ini. Scene berganti ke arah MC kita bersama Res. Res Galloway, ternyata kau memang anggota keluarga Gallowayku. Ikutlah denganku, ucap sosok misterius dengan kasar. Tiba-tiba Mr. Billy bertanya, Tuan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Siapa Anda? Dari sekte mana? Kau tidak berhak tahu, ucap sosok misterius itu. Seketika sosok misterius itu langsung menyerang. Pets. Tiba-tiba Mr. Billy langsung terluka parah dan langsung ambruk ke tanah. Lihat, Mr. Billy langsung ambruk ke tanah. Dia terlalu kuat, gumam kedua tetua itu. Dan tiba-tiba sosok misterius itu langsung melesat cepat menangkap Res. Sebelum tangan itu menyentuh Res, sang MC kita langsung memegang tangan sosok misterius itu. Pikirkan tangan kotormu, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Seketika MC kita langsung meremuk tangan sosok misterius itu. Sosok misterius itu kaget. Hah, dia hanya alam badan, tapi kenapa dia punya kekuatan yang melakukan seperti itu? Menyingkirlah bocah, kau bukan targetku. Kalau kau bersikeras menghalangiku, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. Mendengar itu MC kita tersenyum. Itu tergantung kemampuanmu. Kau cari mati ya, ucapnya kesal. Tiba-tiba aura keluar dari sosok misterius itu yang menyerupai raksasa.
Res dan MC kita hanya terkejut melihat sosok aura yang berbentuk raksasa itu. Dan seketika itu, kedua tetua itu langsung tiba-tiba pusing lalu pingsan. Saking kuatnya aura sosok misterius itu. Melihat MC kita yang baik-baik saja, sosok misterius itu jadi tertarik. Bocah, kau punya bakat. Jadi pergilah sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Ucapnya sambil meremehkan. Sambil mengeluarkan aura intimidasi, sosok misterius itu berucap, meskipun basis kultivasiku tersegel di puncak alam pemurnian roh, serangga sepertimu tidak akan bisa mengalahkanku. Hah? Puncak alam pemurnian roh? Seni pemurnian roh tubuh kunoku hanya di tingkat pertama. Untuk melawan puncak alam pemurnian roh, seni pemurnian tubuhku setidaknya harus di tingkat kedua. Begini saja, kalau kau bisa mencapai puncak alam pemurnian roh dalam waktu 10 tahun, aku akan mengizinkanmu datang ke kediaman Glowai sebagai pelayan. Gimana? Hah? Kediaman Glowai sebagai pelayan? Memangnya kalian layak? Kenapa kau harus berdebat dengannya? Cepat bawa Res kembali. Kau benar. Kemudian sosok misterius itu langsung mengeluarkan jurusnya. Dan di sini rupanya MC kita sedikit kesulitan untuk menghadapinya. Orang yang sangat kuat. Aku butuh bantuan kekuatan luar untuk berlatih seni pemurnian tubuh kuno. Aura ini kebetulan bisa membantuku. Jadi hanya segini kemampuanmu. Ejek MC kita. Mendengar ejekan dari MC kita, sosok misterius itu langsung marah. Karena kau ingin mati, aku akan mewujudkanmu. Jika kita melihat MC kita yang berusaha payah menahan serangan dari sosok misterius itu. Namun berbeda dengan MC kita, sosok tua bangka yang berada di dekat MC kita mulai terjatuh. Brak! Suara bentungan keras terdengar. Melihat itu, sosok misterius itu tersenyum. Dan sosok misterius yang satunya lagi mulai mengurung Res. Kavin, teriak Res. Dan kita beralih ke MC kita yang sedang bertarung dengan sosok misterius itu. Dengan susah payahnya, MC kita bertahan melawan kekuatan sosok misterius itu yang lebih jauh kuat dari kekuatannya. Guntur liar. Hah? Kekuatan dan teknik guntur yang luar biasa. Seketika bola cahaya yang berada di dalam tubuh MC kita mulai bereaksi. Ternyata kekuatan supranatural elemen guntur. Hahaha. Langit benar-benar membantuku, gumam sang MC. Hahaha, ayo lagi, teriak sang MC kita. Melihat MC kita, sosok misterius itu jadi heran. Apa? Dia belum mati? Bocah ini masih punya beberapa trik? Dan bahkan sosok misterius wanita itu juga terkejut. Bagaimana bisa? Kalau begitu, rasakan ini, hujan guntur. Dan seketika kelihatan guntur besar menghujam ke tubuh sang MC kita. Namun sang MC kita tampaknya baik-baik saja. Dan seketika cahaya bola yang ada di dalam tubuh MC kita mulai bereaksi. Ya, hancurkan itu. Di sini kita diperlihatkan guntur besar menyambar di setiap halaman. Setelah kelihatan petir berhenti, banyak asap yang keluar hingga menutupi pemandangan. Namun di balik itu, bola cahaya milik MC kita akhirnya pecah berbentuk patung manusia. Hah? Ini adalah kekuatan bawaan? Hahaha, tanpa kusangka aku bisa punya kekuatan bawaan di kehidupan ini. Dengan begini, mencapai alam agung adalah hal mudah. Aku bisa melewati kesengsaraan dengan mudah. Sekarang waktunya aku harus menstabilkan aura ini. Kekuatan bawaan adalah kekuatan supranatural yang paling berharga di dunia ini. Saat ahli bela diri bergabung dengan kekuatan supranatural, dia akan menjadi tak terkalahkan. Sementara itu, kekuatan bawaan juga bisa berkultivasi sendiri. Yang paling penting adalah saat tubuh jawara hancur, tubuhnya dapat dipulihkan kembali oleh kekuatan bawaannya. Dalam kehidupanku sebelumnya, Raja Iblis Kanibal juga punya kekuatan bawaan. Dia berada di alam raja, tapi bisa mengalahkan alam agung. Kita beralih ke Res. Tidak, Kak Vin. Tampaknya di sini Res mulai terjatuh pingsan sambil bergumam, Kak Vin, kau jatuh cinta dengan si bodoh itu. Tapi saat kau kembali ke kediaman Glowai, kau tahu ada banyak pria yang lebih baik darinya. Dibandingkan dengan kita, bocah di depan itu bukanlah apa-apa. Aku gak menyangka alam bela diri memiliki bocah seperti ini. Sayang sekali. Ayo pergi. Sesaat akan melangkah pergi, tiba-tiba muncul cahaya merah di belakang mereka. Kalian mau kemana? Ucap suara di belakang mereka.
Dan ternyata itu MC kita yang masih hidup. Seranganmu ini bahkan tidak melukaiku, ucap MC kita. Mendengar itu, sosok misterius itu menjadi kesal. Tidak mungkin, orang alam badam, bagaimana mungkin? Sepertinya Master benar, ada banyak orang dan hal-hal aneh di antara 9 alam. Anak di depan kita sepertinya punya semacam kekuatan yang kebal terhadap guntur. Tombak muncullah. Kau hebat bocah, aku telah meremehkanmu. Aku akui, aku tidak akan bisa menyakitimu dengan setengah kekuatanku. Tombak maha kuasa ini adalah kekuatan supranatural keduaku. Ini adalah senjata pembunuh. Mari kita lihat, apa kau masih bisa menahannya kali ini? Ya, serangan tombak maha kuasa. Teknik ini dibuat menggunakan kekuatan supranatural tingkat gaib ketigaku. Mati kau bocah. Dan di sini nampaknya sang MC kita cuma tersenyum. Bagus, kekuatan tangan iblis. Dan seketika tangan besar menuju menghadap tombak. Meskipun tangan iblis hanya tingkat bumi ketiga, tapi itu sudah cukup. Dan benturan kedua kekuatan pun terjadi, sehingga menimbulkan guncangan dan ledakan di sekitar tempat itu. Tidak kusangka, saat seni pemurnian tubuh kuno digabungkan dengan kekuatan supranatural, mereka menjadi sekuat ini. Apa aku terluka? Seekor serangga dari alam bela diri biasa bisa melukaiku. Senior, ada yang aneh dengan anak ini. Sepertinya teknik bela dirinya sudah mencapai tingkat bumi. Jangan bermain-main lagi, cepat bunuh dia sekarang sebelum dia menjadi tambah kuat. Hanya sedikit orang yang bisa menguasai teknik bela diri tingkat bumi. Kita saja hanya menguasai satu teknik bela diri tingkat bumi. Aku gak menyangka bocah yang hanya berada di alam pemurnian tubuh ini bisa menguasai teknik tingkat bumi. Bocah, siapa kau sebenarnya? Kau tidak berhak tahu. Kau orang yang pertama yang melukaiku selama belasan tahun ini. Kau memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Ya, pergilah ke neraka. Tiba-tiba tombak melesat ke depan dan berubah menjadi raksasa. Bentuk kedua dari serangan tombak maha kuasa. Dan di sini kita diperlihatkan raksasa itu mengarahkan tombaknya ke sang MC kita, namun MC kita masih santai. Biar aku lihat seberapa kuatnya tubuhku saat ini. Pemurnian tubuh kuno digabungkan dengan kekuatan bawaanku. Dan tiba-tiba ledakan keras terjadi. Namun setelah ledakan itu selesai, tampaknya MC kita baik-baik saja. Itu mustahil, tubuhnya bisa menahan serangan tombak maha kuasa kekuatan supranatural gandaku. Bahkan seorang alam raja juga tidak bisa melakukan itu. Sepertinya kau harus mengeluarkan jurus pembunuh. Kita harus membunuhnya kali ini. Tubuh yang mengerikan. Ini hanya di tingkat kedua, tapi aku bisa menahan serangan seorang di master alam pemurnian roh. Dan tubuhku hanya sedikit tergores. Bagus, aku bisa menggunakan tinju penghancur langit. Teknik bela diri terkuat dari alam surgawi dengan tubuh seperti ini. Ada 7 pukulan. Setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya, tapi persyaratannya fisiknya harus juga tinggi. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku hanya bisa melakukan pukulan pertama saat aku mencapai seni bela pemurnian tubuh kuno tingkat keempat. Di kehidupan ini, seni pemurnian tubuh kuno tingkat kedua dan tubuhku sudah cukup kuat untuk menggunakan pukulan pertama. Dan di sini kita diperlihatkan dua sosok misterius itu menggabungkan kekuatannya untuk melawan sang MC kita. Pergilah ke neraka. Swiss, di sini tampaknya dua tombak menuju sang MC. Namun sang MC hanya memukulnya. Dan tiba-tiba ledakan pun terjadi. Banyak asap yang berterbangan di mana-mana. Setelah asap hilang, ternyata dua sosok misterius itu yang kalah. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi?